biarin. Nah itu kamu nyalakan, nyalain. Nyala. Nah, ke sini strum ke bawah, nyala, cuman ini nggak mati. Cuman listrik nggak turun. Listrik nggak turun. Logika kamu apa? Logika kamu apa? Apa? Logikamu apa? Kalau begitu, saya ulangin. Kamu nyimak kalau belajar langsung begitu ya, main logika. Aktif ya apa? Siswa yang aktif. Yuk. Nih harusnya begitu, dinyalain turun. Setelah saya cek, saya rubah yang jalurnya ke kompresor, saya putusin R-nya. Kalau R-nya saya putusin kan harus ada ke kompresor. Berarti larinya ke fan, hanya ke fan. Tapi strum dari atas masuk tetap. Cuman yang bekerja hanya fan-nya aja, kompresornya enggak. Tapi setelah saya jalur kompresor saya putus, listrik itu nggak turun. Listrik terus jalan. Oke, tapi kompresor nggak itu, nggak saya cabut. Logikamu apa di situ? Keputusanmu? Kompresornya yang sudah rusak. Kalau udah turun listrik udah mas, udahlah, nggak usah kamu banyak apa begini udah ganti aja kompresor. Selesai. Bilang ke ibunya, Bu nih, buktikan lah. Bisa cabut jalur kompresor, aman Bu. Listrik nggak turun. Berarti perusahaan ada kompresor sudah stuck atau sudah macet. Berarti memang harus diganti. Kenapa bisa macet? Nah, kamu harus bisa jawab. Tanya sama ibunya, Mas, kenapa Mas kok kompresor bisa macet? Ya macet Bu, apa macet dia nggak jalan. Gitu kan? Iya. Tapi benar jawabannya. Ya benar. Tapi jawabannya benar Mas. Mas, kenapa Mas kok kompresor saya bisa macet? Ya kamu terangkan kemungkinan olinya sebelumnya sudah kering habis dipakai terus. Kalau motor aja oli kurang bisa macet, apalagi nggak ada, ya kan? Nah begitu. Oh begitu ya Mas. Jadi oli ya. Iya, karena ini kan jalan terus. Sudah mungkin kompresor itu usianya udah puluhan tahun, gitu kan? Kasih tahu biar apa? Biar ibunya legowo, ya kan? Jangan ngomong, maksudnya macet Pak. Nah, jangan begitu neranginnya. Macet itu karena apa? Kemungkinan berhubungan dengan oli atau minyak pelumas. Sehingga dia motor terus panas jadi macet, munci, dia tidak bekerja, kunci dalamnya, sehingga harus diganti Pak. Oh yaudah Mas, silakan ganti aja yang bekas. Berapa Mas? Oh nanti Pak, kalau yang bekasan cabutan sekian Pak, sama pasang. Otomatis kan ganti kompresor. Kamu nyopot yang ini pakai las. Kamu nyopot yang ini pakai las, tekanan hisapnya kamu copot, ya? Kamu cabut, pasang kompresor yang baru, kamu beli kompresor di copotan. Syukur-syukur di rumah ada yang tadi kamu beli Pego di 150 di loakan, stok, pulang dulu ngambil, ya kan? Ya Bu, saya ada di rumah Bu. Nah, bawa apa izin. Kalau seandainya pelaksanaannya di situ nggak memungkinkan, kamu boleh kerjakan di rumah, cuman harus konsekuen Mas. Ini yang banyak di luar sana, dibawa ke rumah, diteleponin nggak aktif nomornya. Ya, yang punya kan masa saya pasang indoor doang, AC-nya outdoor nggak ada. Ini yang banyak terjadi. Setelah bawa ke rumah, diteleponin, Mas mana kok? Mas, gimana ini orang? Kok nggak aktif nomornya ya? Waduh, ini jangan-jangan saya kabur ini, ya kan? Itu jadinya image-nya jelek. Satu orang, dua orang oknum yang melakukan, semuanya jadi ikut. Nah, jadi orang nggak percaya. Mas, maaf Pak, saya kerja di rumah. Mas, sini aja lah, kerja di sini aja. Ya kan? Begitu, karena ini satu orang semuanya kena. Gitu. Kalau bisa ya, mau usaha sebisa mungkin komitmen sama dia, apa namanya, kepercayaan jangan sampai hilang dari situ ya. Nah, kamu lakukan tuh. Kalau ganti kompresor ya sangat besar. Kompresornya berapa? Belum kamu ngelas, belum kamu nanti nambah freon ulang full. Udah kalau ganti kompresor pasti freon full nambah. Ya, pasti full nambah freon. Kenapa? Ya freon kebuang semua lah orang ganti kompresor. Ingat, setelah ganti kompresor, biar apa namanya, biar hasilnya maksimal nantinya, kamu apa itu namanya, kamu bersihkan dulu bagian dalam kondensornya. Kondensornya kamu bersihkan, ya. Bagian dalam ini kamu bersihkan dengan cara apa tadi? Kamu masukkan kemana yang tadi, yang tekan? Sini kan? Udah kamu pasang di sini, ya.
terus yang mau ke kapiler kamu yang dari kondensor kamu cokot, tetes kasih air 11 sampai keluar netes, udah dorong dengan boleh dengan kompresor, boleh dengan menggunakan nitrogen, kan begitu. Bersih dalamnya. Kenapa begitu? Takutnya sebelumnya dia macet karena tersumbat. Bisa nggak tersumbat macet? Bisa. Di mana tersumbatnya? Di pipa kapiler. Bapak tanyakan ini Pak, pipa yang kecil ini ukurannya 0, sekian, nggak ada 1 mili 100 pk, ya kecil banget. Ini fungsinya buat apa? Fungsi pipa kapiler ini adalah menurunkan tekanan, ya, menurunkan tekanan dari tekanan tinggi setelah dari kompresor, karena kompresor berfungsi dan menciptakan tekanan tinggi. Tekanan tinggi berapa masuk kondensor masih tinggi, makanya di dalam kompresor rasanya panas atau hangat. Itu dari mana? Dari refrigeran yang masih bertekanan tinggi. Tekanan berbanding lurus dengan suhu. Tekanan naik, suhunya ikut naik. Ya, makanya ada kapiler ini. Setelah dari kondensor, dia kan mau menuju ke indoor, ya, menuju ke evap, di evap sana. Karena sudah rendah. Kenapa? Melalui pipa kapiler tadi. Sehingga kalau kemungkinan tersumbat bisa di sini, Pak, bisa. Kalau tersumbat terus, yang adanya bisa tekannya nggak ada. Ciri-cirinya apa kalau tersumbat di pipa kapiler? Ciri-cirinya di manifold. Ada yang tahu? Ini kalau bisa jawab baru teknisi dia. Pertanyaan saya. Terus kalau saya bertanya nggak ada yang nanya. Apa ciri-cirinya di manifold apabila tersumbat di pipa kapiler? Kamu tahu, dipasang manifoldnya, wah ini ciri-ciri kapiler tersumbat nih. Kapilernya langsung dieksekusi. Apa kira-kira? Ada yang saja angkat tangan. Kalau bisa lumayan nih hadiahnya. Apa Pak ya Pak? Hah? Hadiahnya? 10. Itu, 10 2. Apa kira-kira? Ciri-cirinya apa di manifold? Goyang-goyang. Kalau goyang-goyang itu ada udara. Nah ini bagus ya. Sekalian terangin. Kalau di manifold goyang-goyang begini jalurnya, gas standby begini, dia goyang begini, naik turun begini terus, itu diindikasikan atau kita kemungkinan besar di sistem ada udara. Ini yang orang pasang vakum ya, ini kayak gini, jalurnya gini terus ya, naik turun begitu. Ya. Karena apa? Kurang pemakuman, sehingga ada udara dalam sistem, ya. Jadi jalurnya bergerak. Nah itu. Kalau tersumbat di manifold, ciri-cirinya apa? Ya, ada yang tahu angkat tangan? Belum selesai. Apa? Gak ada yang tahu? Kita main logika. Sekarang kita main logika. Kalau seandainya di jalur di jalur kapiler tersumbat atau nutup, ya, tersumbat, sehingga yang bekerja hanya apa? Yang bekerja hanya hisap. Yang tadinya tekanannya 70, apa katakanlah 40, tiba-tiba kok jadi tekanannya di bawah 0? Pernah nggak terjadi? Pernah nggak terjadi pemasangan begitu? Pernah nggak? Pertama normal mas, normal, giliran berjalan sekian menit, kok tekanan manifold turun dong, di bawah 0, bukan 0 lagi, di bawah 0. Karena apa? Karena yang bekerja hanya hisap, tekanannya nggak bekerja. Freon kan naik ke atas mas, freon numpuk di sini semua, jadi kayak di panggon. Makanya tekanannya turun di bawah 0. Itu salah satu ciri-ciri pipa kapiler tersumbat. Kalau kejadian begitu, kapilernya yang dieksekusi, udah langsung copot ganti baru kapiler. Itu adalah ciri-ciri untuk kapiler tersumbat. Biasanya ini kalau main nasi bekas terjadi mas, ya, yang permainan nasi bekas saya kasih tahu dulu begitu ya. Kalau jadi begitu nggak usah panik, santai aja. Ganti kapiler vakum pulang jadi lagi. Usah bingung. Iya. Aduh, dingin keluar semua ya repot ya. Iya, nggak apa-apa, kayak gitu wajar. Dari teknis itu jangan langsung panik. Kejadian begini,
kemana nih? Jangan, slow, santai aja santai. Pura-pura nggak ada kan? Ngapain gitu kan? Begitu, nggak usah begitu. Iya, santai dulu, Pak mau di sini dulu Pak. Kita ke depan dulu bentar Pak. Nah, sambil nyari inspirasi bagaimana gitu kan? Iya, santai aja dulu. Nah, ya. Apalagi sampai ngucap, tuh mana ini ya? Aku, itu yang kalau yang keluar rumah dengar, gimana kan ini? Apalagi sampai nanya ke customer Pak, ini kok begini? Kenapa ya Pak? Aduh. Kamu yang jadi teknisi, kenapa nanya ke saya? Kalau saya bisa nggak panggil kamu, itu kan gitu. Jangan nggak baca komunikasi, itulah minimal berdua ya kan. Ajak temannya, apa ya begini ya? Siapa tahu kawannya tahu ya kan? Mungkin itu mampet kali. Oh jangan ya, jangan tuan rumah diajak komunikasi, ya diajak diskusi tuan rumah, ya kan? Ketahuan kamu di situ, wah ini masih amatiran ini, ya kan? Itu dia kalau tersumbat di apabila ciri-cirinya tekanan akan sampai ke tekanan vakum di bawah 0 karena yang bekerja hanya hisap tekanannya nggak naik ke atas. Ini jangan dikasih, itu kasih nggak begitu di pusat? Enggak, ya kan? Beda-beda metode orang mau belajar beda-beda. Iya, kalau saya kasih full mas. Apa yang dapat saya di lapangan, saya tuangkan di Bernade. Itu kalau saya beda-beda. Oke kan? Sama aja sih ujungnya, ya kan? Ada lagi silakan. Punya masih ada? Kan? Lukas, nanti masih ada. Ayo Pak. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya. Masih ada. Kulkas setengah jam cukup. Tetap saya kasih. Maju, ya silakan. Kapasitor Pak. Kapasitor? Ya. Kapasitor kenapa mas kapasitornya? Apakah benar kapasitor dapat menghemat listrik Pak? Kapasitor? Menghemat. Diri mas. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama kapasitor Pak. Banyak para ini ya, orang main listrik juga ya. Kapasitor dapat menghemat listrik juga Pak. Yang kedua, mungkin nggak AC outdoor 1, indoornya 2, dan itu harus dirubah apanya? Apa solenoid? Apa itu? Ya itu Pak. Terus lagi? Ya. Terima kasih. Ya. Apakah kapasitor bisa menghemat listrik? Ya. Mau dipakai di mana nih Pak? Rumahan. Rumahan. Kalau itu fungsinya memang iya menyimpan arus ya. Cuma kalau menghemat listrik kurang paham saya. Kalau yang untuk itu biasanya trafo, ya trafo itu kan itu pun bukan menghemat ya. Itu malah larinya malah memperpanjang umur elektronik. Karena apa? Karena dia stabilizer. Trafo, stabilizer. Jadi strum yang keluar dari mau masuk ke contohnya ke TV, kayak ke apa namanya ke pokoknya ke AC, ke apa, dia stabil, ya segitu terus ya. Kalau enggak kan naik turun gitu. Kalau mau memperhemat listrik, saya kurang belum. Kalau saya belum enggak ya. Maksudnya saya nggak tahu kalau orang lain ya gitu ya. Ada caranya, mungkin bisa sharing sama saya silakan. Turunin MCB-nya. Ya. Nah, itu akibatnya karena rambutmu jadi begitu sebenarnya MCB. Ini teknisi kalau ada masalah, customer diajak komunikasi ya ini. Iya, sampai pusing dia rambutnya kayak gede ya. Ada masalah, customer diajak diskusi. Ya buat apa saya manggil kamu mas? Saya udah pusing nggak bikin pusing lagi ya kan? Iya. Terus apa lagi? Satu lagi pertanyaan apa lagi tadi? Satu outdoor, 2 indoor. Satu outdoor, 2 indoor. Ini yang untuk produknya Daikin yang baru ya, yang multi. Ya. 1 outdoor, 2 indoor. Tapi harganya, waduh, berapa itu? 4 juta. 9 ya? Berapa? Ya sekitar segitu, 8 sampai 9. Kalau menurut saya, ya apa namanya ya, itu hanya permainan. Benar, siapa udah tahu tadi sebenarnya? Selain rival. Jadi bergantian.
Jadi ada pengaturan pergantian kelistrikan. Jadi kalau suhu ruangan A tercapai, solenoid valve-nya nutup kalau jalur sana, pindah ke ruangan B. Intinya begitulah intinya. Jadi satu mesin indoornya dipasang kamar A sama kamar B. Nyala, pertama nyala, ya kan? Giliran nyala dua-duanya, cuman aliran freonnya ini yang dipindah-pindah. Di aliran freon kamar A dulu, dia nyala tetap, nyala, cuman hanya kipas, ya, hanya nyala. Aliran freon belum ke sana, belum ke ruangan B, A dulu. Kalau A udah tercapai, katakanlah 20 ruangan A, tercapai suhu di kamar evaporator itu 20 derajat, menutup pindah ke jalur kamar B. Kamar B pakai jalur B sana, ya. Nah tercapai, ya udah gantian. Nah setelah itu keduanya tercapai, ya tinggal yang mana duluan. Nah itu, ya. Oh kamar A ada yang buka pintu, dan A dulu, begitu lagi. Nah makanya untuk tingkat troubleshooting-nya itu lebih tinggi, tingkat cekingnya lebih tinggi, lebih apa istilahnya ya? Lebih riskan, lebih dari inverter. Inverter udah ceknya, itu lebih ceking lagi. Bukannya kita merendahkan Daikin, maaf yang orang Daikin mungkin ada di sini, itulah kelebihan masing-masing silakan gitu. Tapi kalau saya pribadi dengan masa AC bekas 2 unit lebih duit, ya kan? Iyalah, perawatannya gampang, murah, ya kan? Ya, satu murah. Ya, itu 8 juta hanya dapat satu mesin, satu outdoor, 2 indoor. Ini katakan 8 juta dapat 2 unit udah yang jos itu, udah mulus semua itu barangnya 2 juta, ya kan? Masih sisa 4, aman teman, ya kan? Jadi pada pasang 1 bunyi 2, ya itulah namanya, itu kan produknya itu, silakan berlomba-lomba, ya kan? Makanya kalau ada customer minta begitu, kamu saranin aja, Pak, sama aja sebenarnya, ya kan? Itu hanya mesin 1, bekerjanya 2. Kita main logika, mesin 1, indoor 1 aja kadang capek, ini 1 melayani 2, gimana itu? Kan logikanya 1 melayani 2, ya kan? Mesin 1 outdoor melayani 2 indoor, gimana? Ya kan? Nah, iya, orang 1 aja kita udah, iya kan? Logikanya kan begitu, iya kan? Iya, mesin 1 outdoor suruh menghidupkan 2 indoor, kan berat lah, ya kan? Kerja terus dia, yang 1 tercapai, 1 belum, ya 1 udah mau tercapai, kamar aja anaknya buka pintu, udara panas masuk, tuh naik, kerja lagi, apa istirahatnya ini mesin? Ya paling umurnya ya itu umurnya tergantung dia. Makanya kalau customer kasih tahu begitu, nggak mungkin dia bakal begitu. 8 juta lebih loh itu mesin itu. Iya, yang 1 outdoor 2 indoor saya tahu gitu. Tapi customer yang minta ke saya begitu, saya bilang nggak usah Pak. Nanti kalau kerusakan kasihan sama bapaknya. Ya perawatannya sama hal. Iya emang keren, ya kan? Mesin 1, 2, emang ketahuan dari luar Pak, ya kan? Wah, dia malah kalau mau buat keren-kerenan, di rumah itu cuma pasang 1 1 AC, ya kan? Kalau pasang, wah banyak kan 2, begitu. Mana lebih budgetnya lebih minim ya, kalau saya bilang, ya, begitu. Begitu ya Mas ya. Kalau hanya permainan solenoid valve aja, ya, jadi setengah gantian bergantian. Itu tadi, kapan dia bermain solenoid valve? Nah, makanya gini Mas, kalau di apa namanya? AC inverter dan AC konvensional. Kalau AC konvensional ini yang non inverter itu kan menggunakan kapiler. Kalau yang inverter menggunakannya solenoid valve tadi, ini udah dipakai. Sebenarnya dia untuk industri ya, untuk cold ya. Jadi kerjanya itu berdasarkan elektrik. Ya. Solenoid valve itu kayak katup. Jadi membukanya melebarnya membran biar freon masuk ke sana itu diatur sama katup elektrik gitu loh, singkatnya begitu ya. Jadi nutup sekian itu tergantung elektriknya ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan suhu, perintah dari tetap sensor udara atau pipa, dia yang merintahkan. Oh bukannya lebar, oh kecil aja, iya. Tapi kalau yang kapiler segitu aja terus, segitu terus, nggak ada elektriknya. Itu bedanya konvensional dan yang inverter.
Gitu. Oke ya, silakan ada lagi. Nemuin satu odor, dua idor. Ya salah dia, hitung dua. Double, lo mana mau? Iya kan double. Ya kalau dua ya hitung dua, kan idornya dua. Oh dua mas, idornya berapa pak? Dua. Gitu. Iya, gitu ya.